Rekan RKN dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Jerry Sumampo dalam update. Kali ini kita akan bicara tentang isu reshuffle kabinet. Sebagaimana kita tahu, isu reshuffle kabinet sudah ada sejak tahun lalu. Tapi isunya naik turun, timbul tenggelam. Namun baru-baru ini isu reshuffle kabinet ini viral kembali menjadi perbincangan kita setelah Presiden Jokowi merasa jengkel dengan berbagai macam pembangunan yang seolah dianggap lambat. Nah, apakah isu reshuffle kabinet kali ini memang sungguh-sungguh akan terjadi? Seberapa serius dan seberapa mungkin itu akan dilakukan? Kita akan membicarakannya bersama dua rekan saya yang sudah hadir bersama-sama saya kali ini. Di sebelah kanan ini ada Bung Ray Rangkuti, Direktur 5 Indonesia. Selamat datang Bung Ray. Siap. Apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, masih terus berkibar ya, berkiprah tentang banyak sekali isu yang terkait dengan situasi politik kebangsaan. Lalu ada di sebelah kiri ini Bung Ari Nur Cahyo. Siap. Ini Bung Ari ini adalah direktur. Bung Jerry. Ya, Bung Ari ini adalah direktur para syndicate. Gitu. Ini sebuah lembaga yang juga mengamati kebijakan publik, mengamati dinamika politik dan persoalan-persoalan kebangsaan kita. Terima kasih teman-teman sudah hadir di sini. Kita akan bicara tentang isu yang selalu menarik dibicarakan ya, karena isu tentang reshuffle ini selalu jadi isu politik yang menjadi konsumsi publik secara luas gitu ya. Nah, saya ke Bung Ray dulu nih. Siap. Nah, Bung Ray, kalau menurut Anda ini seberapa serius ini isu tentang reshuffle ya, atau wacana tentang reshuffle, karena sudah bolak-balik ini kan. Yes. Bahkan ada partai yang sudah nunggu-nunggu ini kok nggak masuk-masuk ini kan gitu. Iya. Feeling saya mengatakan ini agak kuat, gitu. Agak serius ya. Agak serius. Pertama karena bahasa Pak Jokowi itu memperlihatkan memang kegusaran yang luar biasa. Saya jengkel karena banyak sekali produk-produk import yang masuk ke dalam negeri justru pelakunya adalah anggota kabinetnya sendiri gitu ya. Dan itu kelihatannya kalau lihat videonya itu spontan ya. Spontan. Bukan bagian dari naskah atau teks yang dibaca kira-kira begitu ya. Nah, yang kedua adalah soal objeknya. Kalau kita lihat nama-nama yang diungkapkan oleh Pak Jokowi itu banyak dari kalangan menteri profesional. Hanya satu menteri yang berangkat dari partai politik. Kan setidaknya ada 4 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi. Mendikbud, Menteri Kesehatan, kemudian juga ada Menteri BUMN, Erick Thohir, dan yang terakhir adalah Menteri Pertanian. Dan 3 di antara mereka ini adalah orang-orang profesional. Hanya satu yang berasal dari partai Golkar, ini Menteri Pertanian. Menteri Pertanian yang orang partai gitu. Ya. Oleh karena itu, secara politik tidak ada hambatan yang cukup berarti bagi Pak Jokowi kalau memang harus menggantikan orang-orang ini gitu ya. Karena mereka tidak memiliki kekuatan di belakang mereka ya, kecuali memang berdasarkan pada kinerja mereka, dan itulah yang sekarang disorot oleh Pak Jokowi terkait dengan kinerja mereka yang dianggap banyak melenceng dari visi yang dibangun oleh Pak Jokowi, yaitu visi soal mempergunakan semaksimal mungkin produk dalam negeri untuk kepentingan dalam negeri, kira-kira gitu ya. Nah, itu satu argumennya mengapa saya feeling saya mengatakan ini agak kuat gitu ya. Nah, yang serius. Nah, di luar itu tentu karena ada satu partai politik yang sampai sekarang menunggu giliran kan, belum masuk juga gitu. Nah, begini, sejauh mana kira-kira isu reshuffle ini katakanlah dimainkan ya oleh partai politik yang dulu kan kita dengar sudah dijanjiin katanya, tapi kok nggak jadi-jadi akhir tahun lalu paling begini, tidak ya. Kalau dulu itu kan memang banyak menyasar ke partai politik. Ya, nama-nama yang muncul ke permukaan yang akan direshuffle itu gitu.
Dan saya kira partai politik tentu tidak berdiam diri kalau sampai kemudian anggota partai mereka yang ada di kabinet itu digeser gara-gara kedatangan tamu, kira-kira gitu. Ya, tapi kalau yang terakhir ini sejauh mana? Kan itu yang saya sebut tadi, relatif ini yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu adalah orang-orang profesional. Ya, karena gini, kalau kita lihat perkembangan wacananya ya, sebetulnya ini kan beralih secara tiba-tiba dari wacana tentang perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Ya. Dan kita tahu ya, 2 wacana ini juga didorong begitu kuat oleh beberapa petinggi partai, ketua-ketua umum partai politik itu. Nah, itu ada kaitannya nggak kira-kira? Dia beralih tiba-tiba ini, jangan-jangan maksud saya, apakah wacana tentang 3 periode dan perpanjangan masa jabatan itu bagian dari upaya partai-partai itu untuk mendorong reshuffle yang kemudian diviralkan katakanlah oleh Pak Presiden berapa hari terakhir ini? Kalau partai-partai menurut saya sih tidak membutuhkan reshuffle ini, kecuali kan ada partai yang nggak masuk. Yang baru masuk. Kecuali Mau PAN, itu maksud saya. Tapi kalau partai-partai yang lain nggak membutuhkan reshuffle ini. Iya, betul. Justru kenapa pada tahun 2021 seperti Anda sebutkan itu tadi, reshuffle nggak terjadi itu karena penolakan dari partai-partai politik yang cukup kuat agar waktu itu orang-orang makanya saat itu yang muncul itu adalah nama-nama partai gitu, sehingga mereka tentu saja tidak berdiam diri membiarkan anggota mereka atau anggota partai mereka sekarang ini yang saya sebutkan ini relatif orang-orang profesional, 3 dari profesional, cuma 1 dari partai. Yang dalam bacaan saya pun yang 1 dari partai ini juga posisinya nggak akan kuat gitu. Kenapa gitu? Karena saya sih melihat ada kemungkinan Nasdem juga tidak akan dikukuhkan keberadaannya di dalam koalisi. Jadi peran Nasdem akan berbagi dengan PAN yang baru masuk gitu. Mengingat ya salah satu strateginya dalam bacaan saya 2024 ada kemungkinan PAN ini akan berpisah dengan Pak Jokowi. Gitu. Jadi besar kemungkinan kelihatan ya bahwa Nasdem akan mendorong calon yang mungkin tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Nah, oleh karena itulah Pak Jokowi kelihatan mungkin tidak memiliki kekhawatiran seperti yang dahulu gitu ya. Nah, oleh karena itu dia mungkin dilepas 1, masukkan yang lain, dalam ini adalah partai PAN gitu. Yang Anda sebutkan itu tadi, kelihatan PAN ini sekarang sudah jauh lebih bukan lebih dekat dengan Pak Jokowi karena dia berani menyampaikan isu soal membangun wacana yang jelas-jelas mendukung kan, dan baru saja juga Pak Zulhas menyebutkan kepada publik agar Pak Jokowi jangan disalahkan dengan isu ini. Iya, betul. Ya kan kira-kira gitu ya. Jadi ini hanya urusan partai, bukan urusan Pak Jokowi gitu. Ini jadi, padahal belum masuk kabinet. Bukan soal reshuffle itu. Itu soal isu perpanjangan masa jabatan. Jadi Pak Zulhas mengatakan Pak Jokowi tidak terlibat dalam isu ini. Ini urusan partai-partai gitu. Jadi kesannya Pak Zulhas ini sudah mulai betul-betul tanda kutip sudah melindungi gitulah ya. Sudah masuk sebagai partai koalisi lah dan saat yang bersamaan Nasdem kan nggak setuju dengan masa perpanjangan masa jabatan. Betul. Oke, saya mau ke Bung Ari dulu nih. Jerry. Nah, Bung Ari ini kalau teman-teman di para sindiket ini kira-kira ini melihat ini fenomena apa ini? Apalagi kemudian mungkin kita kaitkan dengan 2024 ya. Ada wacana penundaan, perpanjangan, lalu sekarang ini soal reshuffle itu. Kalau saya melihatnya begini, Om Jerry. Jadi ada variabel politik dan ekonomi. Kalau dilihatkan saya lebih akan masuk ke variabel ekonomi dulu ya. Ketika kemarin di Bali di hadapan menteri, para gubernur, para daerah, Pak Jokowi jengkel itu dan terlihat spontan. Dan dari kalau kita lihat pidato beliau itu kan lebih karena memang secara objektif sekarang memang tekanan ekonominya begitu kuat. Tidak hanya dialami Indonesia tapi seluruh negara gitu kan. Soal kenaikan kemarin ada isu minyak goreng ada isu pangan energi pangan dan energi yang sudah sekarang setelah minyak goreng kan juga ada biosolar dan mulai kedelai segala macam. Tapi kan fenomena kenaikan harga pangan dan energi ini bukan hanya Indonesia tapi dialami oleh seluruh negara gitu kan. Tekanan ekonomi begitu kuat dan memang nanti presiden mengatakan ini ujung-ujungnya akan inflasi. Apalagi ketika nanti April akan ada kenaikan harga BBM pasti akan diikuti. Maka
tekanan inflasi akan tinggi. Nah, ketika kondisi ekonomi global dan Indonesia itu begitu penuh dengan tekanan, ketidakpastian, tidak ada Pak Jokowi melihat menteri-menteri tidak punya sense of crisis terhadap kondisi ekonomi, sehingga harusnya ketika kondisi begini kan uang itu modal itu diputar di dalam, bukan kemudian membeli barang-barang impor. Kemarin kan disebutkan barang-barang impor, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Pertanian, itu berangkat dari disentir adalah mereka yang belanja barang impornya besar, yang mestinya bisa distribusi oleh barang yang bisa diproduksi dalam negeri. Betul. Konteksnya juga dalam konteks cinta produksi dalam negeri kan kira gitu. Nah itu kan sebenarnya jengkel. Ibaratnya begini, dalam kondisi sekarang itu kalau bisa uang itu diputar, bahkan kan berputar di dalam negeri lah. Putar dalam negeri. Nah, bahkan pemerintah bukan hanya mencoba memutar uang dalam negeri, tapi juga bagaimana mencari investasi untuk pembangunan infrastruktur, IKN segala macam. Ibaratnya kita sedang berjuang untuk bagaimana APBN itu menjadi stimulus ekonomi, tetapi malah dibelanjakan keluar, yang mesti bisa diputar dengan belanja di dalam. Jadi memang tekanan ekonomi begitu kuat, sehingga spontan ini kok para menteri ini kok nggak punya sense untuk bagaimana belanja fiskal itu bisa menjadi benar ekonomi. Itu tekanan ekonominya. Ini apakah Anda mau mengatakan ya bahwa reshuffle atau kejengkelan Presiden Jokowi dengan mengatakan reshuffle aja gitu ya, itu semacam ancaman ya, karena dia melihat ada kekhawatiran tentang persoalan ekonomi dalam 1, 2 atau 3 minggu ke depan, gitu ya. Tapi yang itu nggak ditangkap oleh para menterinya. Tapi kok para menteri ini seolah-olah nggak menangkap tadi, atau nggak merasa bahwa paham itu kondisi sebagai sebuah persoalan. Ya. Betul. Ini jadi reshuffle ini bisa nggak kita maknai sebagai sebuah ancaman ya? Kalau lo nggak kerja lagi, gitu ya. Betul. Dan itu ancamannya kan konsisten oleh Presiden. Diberi batas waktu Mei, karena Mei ini kan kalau nanti kan ada soal belanja impor, dan juga kedua kan serapan anggaran. Seperti Kemendikbudristek itu disuruh ada serapan anggaran yang masih kecil. Nah, kalau sampai bulan Mei nanti kita lihat, makanya ultimatum Presiden sebenarnya kemarin eksplisit mengatakan bulan Mei. Kalau bulan Mei tidak ada pergerakan ekonomi yang signifikan dari belanja barang dan juga serapan anggaran, hati-hati. Makanya mungkin Presiden sedang menimbang sebenarnya, satu memang memberikan tekanan bahwa supaya kinerja kementerian bisa digenjot. Pada sisi kedua memberikan ultimatum ketika nanti ini tidak berjalan, ya sudah, saya akan ganti. Sekaligus melempar isu ke publik. Pada 3 sisi. Satu, mungkin ada bagaimana mencoba mengenjot kerja pemerintahan, kerja kementerian. Kedua, mungkin bagaimana memahami respon publik ketika isu dilempar. Yang ketiga sebenarnya lebih ke dimensi politik yang saya akan bahas, bahwa sebenarnya kondisi sekarang kan objectively masuk tahun politik, sudah separuh perjalanan pemerintahan Jokowi Ma'ruf, itu kan loyalitas para menteri itu kan ya bahasa saya itu hanya setengah kamar yang bagaimana menjadi pembantu presiden, sekarang setengah kamar lagi kan nanti sudah berpikir agenda 2024. Nah, persoalan loyalitas para menteri dan pembantu presiden ini kan sekarang menjadi persoalan juga di kementerian, bagaimana soliditas, karena apapun kan pasti berpikir 2 kamar kan, bagaimana menghabiskan bertahan menjadi menteri dan bisa melakukan konsolidasi politik, tapi juga nanti untuk kepentingan politik 2024. Banyak beberapa menteri yang memang akan bertarung di 2024. Nah, jadi ada nggak kaitannya itu yang menurut Bung Ari antara ekonomi ini, belanja barang luar negeri ya, katakanlah begitu ya, dengan kepentingan 2024 paling tidak oleh para pembantu presiden? Ada nggak hubungannya? Apakah memang ada upaya ya untuk mengumpulkan modal ya dengan melakukan belanja luar negeri, belanja barang-barang luar negeri ya? Mungkin nggak itu? Ada dimensi itu tidak itu? Ya mungkin bukan bukan dalam arti belanja luar negerinya ya, tetapi belanja barang lah, belanja pengadaan barang ya, pengadaan barang dan juga bukan hanya barang-barang dari luar negeri kan, bahkan banyak beberapa barang yang dari luar negeri kemudian dipakai kan baju produk lokal. Itu kan ada banyak modus memang
Tapi kalau urusan pengadaan barang ini kan ada faktor margin yang memang bisa menjadi apa namanya pundi-pundi politik ya. Justru itu yang saya maksudkan, para menteri ini kan sebetulnya sudah tahu ya bahwa Presiden Jokowi itu senang produksi produk dalam negeri. Sejak awal betul. Sudah digariskan kan, tapi kok masih saja ada yang orientasinya itu belanja produk-produk yang bukan dalam negeri gitu. Nah, apakah memang mau mengejar selisih ini dalam konteks kepentingan 2024 atau ada faktor lain? Karena nggak mungkin menteri-menteri ini nggak paham kan gitu. Ya pasti kan mereka pasti mendayung di antara dua kepentingan kan, hal begitu. Dan memang persoalan yang paling mencolok kan sekarang persoalan kinerja kementerian ini, Kementerian Perdagangan, soal minyak goreng, soal harga kebutuhan segala macam. Nah, soal minyak goreng ini kan sebenarnya kalau ditunjuk misalnya pertunjukan mafia soal kisruh minyak goreng kan dua hal. Satu, menyebut mafia itu karena memang merujuk kepada aktor yang sifatnya anonim yang nggak bisa diidentifikasi. Ya. Yang kedua, disebut mafia karena memang katakanlah mengafirmasi bahwa mafia itu merupakan perselingkuhan antara kepentingan ekonomi dan politik. Kalau mafia kan, nah, makanya kan itu kan jadi ambigu kan. Makanya ketika bermafia, apalagi kepolisian, jaksaan tidak bisa mengidentifikasi siapa mafianya, itu kan sebenarnya apakah ketika kisruh minyak goreng ini satu permainan kartel atau sebenarnya ada game politik yang dimainkan untuk kepentingan kadang-kadang fundraising 2024. Ini kan sebuah pertanyaan yang publik boleh saja menduga ke arah sana. Tapi kan justru itu, ketika di tahun politik begini kan sebenarnya kita sudah menjadi rahasia umum ya bahwa semua kelompok kepentingan, partai politik segala macam mencoba mencari cara-cara kreatif bagaimana untuk fundraising politik untuk nanti pemilu 2024. Ya, ini menurut saya jadi menarik ya, karena isu reshuffle ini ya, kalau kita setuju dengan apa yang tadi Bung Ari kemukakan, ada dimensi ekonomi yang cukup kuat ya. Nah, memang pertanyaannya apakah ini yang kemudian menjadi dasar kejengkelan Jokowi dan kemudian mungkin berujung kepada kesungguhan untuk melakukan reshuffle ya. Karena kan misalnya isu reshuffle di akhir tahun lalu gitu ya, itu kan sebetulnya lebih kepada bagaimana mengakomodir katakanlah partai-partai yang tidak masuk dalam koalisi untuk memperkuat koalisi kan gitu, dalam rangka konsolidasi ke 2024 gitu. Nah, tapi kalau ini ada dimensi ekonomi sebagaimana yang tadi Mas Ari bilang gitu, berarti kan memang tingkat keseriusannya lebih besar gitu ya. Gitu, karena kalau cuma soal mengakomodir partai yang lain masuk ya, itu kan sebenarnya soal bagi-bagi kekuasaan itu. Tapi kalau sekarang ini soal ekonomi itu dianggap jauh lebih serius pertimbangannya. Nah, kalau Bung Rey melihatnya gimana itu? Iya, bisa ya, bisa tidak kan. Cuma kan kalau dia dari aktornya kan sebenarnya itu tadi lebih banyak bukan partai politik gitu. Justru itu. Jadi aktornya itu lebih baik kalau kelompok profesional. Jadi dan misalnya itu kalau lebih mudah kan tadi Anda udah bilang bahwa itu akan lebih mudah sebetulnya bagi Jokowi. Kalau konteks yang saya mau katakan tuh, kalau konteksnya misalnya apakah kemungkinan mereka di reshuffle itu karena mereka demen dengan import itu karena ada kepentingan untuk mempersiapkan mengumpulkan pundi-pundi untuk 2024 gitu. Ya pertama karena relatif yang disebutkan oleh Pak Jokowi itu adalah orang-orang profesional kan. Betul. Jadi ya pertanyaannya ya buat apa bagi mereka? Kalau konteksnya itu maksud saya gitu. Ya, tapi kan ada di antara mereka yang mau jadi presiden atau wapres. Nggak ada sejauh ini, nama-nama itu juga nggak disebut sebagai calon presiden. Dalam survei memang belum muncul secara terang-terangan. Kalau misalnya Erick Thohir, bukan Eriknya sebetulnya yang ditegur oleh bukan Eriknya yang dimaksud. Ya, jadi cuma diminta oleh Pak Jokowi, Erick lebih menekankan membenahi BUMN direktur BUMN itu agar tidak terlalu doyan mengimpor barang. Jadi lebih pada peringatan, bukan karena Eriknya yang. Oleh karena itulah Bung Jerry, dari 4 nama ini menurut saya Erick adalah orang yang paling aman gitu dari kemungkinan di reshuffle gitu. Karena pertama objeknya bukan kepada beliau sendiri sebetulnya gitu, dan yang kedua kedekatan Pak Erick dengan Pak Jokowi akhir-akhir ini sangat kentara gitu ya, di mana
di mana ada Pak Jokowi, kelihatan di situ ada Erik gitu. Jadi Erik dari 4 nama ini menurut saya sih Erik dikeluarkan gitu. Jadi kemungkinan tertinggi ada 3. Kalau 4 ini yang mau di-reshuffle. Iyalah kalau 4 ini reshuffle. Kemungkinan 3 lagi. Yang 3 itu adalah Menkes, Mendikbud dan juga Menteri Pertanian. Saya kira Menkes juga 50-50 karena kesuksesan dia menghadapi kasus COVID-19 ini lumayan bagus lah. Jadi ada kalau artinya apa? Karena tadi disebutkan oleh Bung Ari misalnya per Mei kelakuan ini tidak berubah, ya mungkin dia di-reshuffle. Tapi kalau Pak Menkes mampu meredam kembali semangat membeli produk dari luar negeri itu, kemungkinan dia akan selamat gitu. Jadi dari 4 nama ini menurut saya 2 yang paling riskan, Mendikbud dan juga Menteri Pertanian. Dan 2 nama ini cukup populer juga pada tahun 2001 akan memang disebut akan di-reshuffle gitu ya. Nah cuma saat itu seperti kita ketahui misalnya Mendikbud ketemu dengan Ibu Mega lalu tidak ada reshuffle sama sekali kan dan seterusnya itu gitu. Sekarang belum ketemu ya? Sekarang belum ketemu dan saya kira juga jaminan seperti yang diterimanya oleh dia saat itu mungkin juga nggak akan ada lagi di periode yang sekarang gitu. Nah, bagaimana dengan Mentan? Mengingat Mentan ini adalah orang partai kan. Saya kira seperti yang saya sebutkan tadi, ya, jadi ini Pak Jokowi itu membutuhkan kekuatan baru yang lebih seimbang, bukan seimbang sih, dalam rangka melakukan konsolidasi di 2024 yang akan datang. Dan PAN punya potensi itu. Dan oleh karena itu, bacaan saya, beliau tidak terlalu khawatir kalau misalnya 1 kursi dari Nasdem ini dilepas. Dan tentu belum tentu itu diisi oleh Menteri PAN. Karena dugaan saya kalaupun misalnya PAN masuk, dia lebih cocok masuk di Mendikbud. Karena kan PAN selama ini dekat dengan organisasi Muhammadiyah ya. Dan Muhammadiyah secara tradisional ya kan selalu punya posisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Lebih sering gitu. Jadi itu yang saya baca, itu yang saya sebutkan tadi, ini agak potensial nih. Karena kemungkinan PAN akan mengambil menteri pendidikan, dan PAN-nya itu mungkin mewakili orang-orang Muhammadiyah juga gitu. Dan Nasdem mungkin tetap kalau mau di-reshuffle. Dan Nasdem akan berkurang, mungkin Mentan itu akan keluar gitu. Dan itu yang saya sebutkan tadi. Dan bagi Pak Jokowi tidak terlalu masalah kalau Mentan kehilangan 1, karena itu yang saya sebutkan kelihatan. Nasdem akan kehilangan 1. Kenapa gitu? Karena bacaannya adalah Nasdem bukan mitra koalisi Pak Jokowi nanti di 2024. Jadi perannya diturunkan, masukkan peran yang lebih fresh dalam hal ini adalah PAN gitu. Tapi kalau Anda mengatakan Nasdem itu tidak akan menjadi mitra untuk 2024 itu apa alasannya? Kan dia artinya begini, untuk PAN aja yang relatif lebih kecil gitu ya. Ini mau dirangkul itu. Apakah karena memang Nasdem ya, karena Nasdemnya sendiri yang terlihat ideologi, Nasdem sendiri yang terlihat agak mulai kritis. Bukan berbeda sih sebetulnya, tapi lebih pilihan orang yang akan dicalonkan sebagai calon 2024 yang akan datang gitu. Tapi kan beberapa waktu lalu juga ada launching kinerja fraksi Nasdem itu di DPR. Dan tagline mereka itu tetap kritis itu loh. Ya iyalah, apakah gara-gara itu ya? Iya, itu semua itu yang saya sebutkan tadi. Pertama ada gejala di mana kelihatan totalitas Nasdem itu tidak 100%. Misalnya isu soal 3 periode mereka atau perpanjangan masa jabatan. Bahkan di beberapa undang-undang mereka cukup kritis kan. Kira-kira gitu. Nah, yang kedua yang juga selain tidak lagi kelihatan 100% totalitas mereka di dalam koalisi, tapi Nasdem juga kelihatan agak berbeda pilihan di 2024. Jadi ini bukan mitra strategis, itu yang saya sebutkan tadi, itu 2024 gitu. Nah, kenapa Anda harus kalau Anda misalnya di posisi itu, kenapa Anda harus memasukkan dia di sini? Sebenarnya Anda tahu Anda akan berpisah dengan dia di 2024 yang akan datang. Punya potensi sangat kuat berpisah dengan Anda. Nah, oleh karena itu ya masukkan saja yang memungkinkan Anda bisa menjalin kerjasama pasca 2024 itu. Ya, tapi dan ya ini dikurang, dan ini tidak akan dibuang. Dia tetap ada karena tetap dijaga ya. Tetap dijaga gitu, tapi perannya di dalam koalisi akan diminimalisasi. Itu juga sebenarnya Bung Ray, karena memasukkan PAN juga sebetulnya rawan atau ya karena apa? Karena PAN itu punya tradisi yang
selalu di akhir-akhir masa jabatan presiden itu menjadi nggak katakanlah nggak setia di dalam kabinet gitu kan. Kita ingat yang lalu kan di masa Presiden SBY misalnya. Intinya itu kan sebenarnya politik ini semua kebutuhannya saat itu. Gitu. Jadi situasi sekarang begini, Ya, nanti ke depan ya. itu seperti apa itu soal lain ya. Bukan, udah bisa dirancang. Ya bisa dirancang. Bahwa bisa kemudian di dirancang. ujungnya itu akan begitu, itu soal lain. itu soal lain. Gitu tapi kira-kira. Tapi udah bisa dirancang dari sekarang ini dikondisikan dulu supaya dikondisikan, dilihat, tetap gitu solid ya. dan mungkin dan setia dalam udah negosiasi barisan. di sana sini gitu ya, tetapi kelihatan makin nggak ada jalan ketemu, ya sudah. Gitu loh kira-kira. Ya, tapi saya kira yang penting tadi dikemukakan terkait dengan PAN itu kalau memang dia dilihat sebagai katakanlah representasi Muhammadiyah ya, karena dalam rangka konsolidasi 2024 mungkin itu juga sesuatu yang Iya, bagi PAN itu kan penting. sangat menguntungkan dan bagi Pak Jokowi juga menguntungkan. Pertama, itu mendekatkan ya bagi PAN. stabilitas sosial politik kita Iya, juga secara itu umum secara itu umum. menguntungkan. Pertama, mendekatkan PAN kembali dengan Muhammadiyah yang selama ini kelihatan mulai agak berjarak gitu. Yang kedua, mendekatkan Muhammadiyah juga dengan Pak Jokowi yang juga kelihatan sebelum ini agak ya tidak dekat-dekat amat lah kan kira-kira gitu. Nah, dengan memasukkan kader PAN yang basisnya mungkin Ya, orang memang. Muhammadiyah, nah itu memungkinkan untuk Ya, itu mendapatkan tadi ya, kekuatan yang kekuatan sosial yang dan lebih- menurunkan sedikit kekuatan yang lain. Itu yang saya sebut tadi, yaitu Nasdem. Toh Nasdem juga nggak akan keluar kalaupun sekiranya jatah dia kan dihilangkan gitu. Nah, saya ke Mas Ari lagi. Tadi Bung Rai ini udah menyebut beberapa menteri Iya. yang kemungkinan ada 4 lah ya dengan variannya masing-masing. Kalau Mas Ari ini kira-kira menteri yang mau di reshuffle, kalau reshuffle terjadi, karena tadi di awal kita bicara ini kemungkinan besar reshuffle akan terjadi, risiko politiknya kecil, ada upaya untuk mengakomodasi dalam rangka konsolidasi sosial 2024 gitu ya. Kemudian ada juga mungkin fakta-fakta kinerja yang kurang memuaskan gitu ya. Nah, kalau melihat dan mengevaluasi lah katakanlah ya kementerian-kementerian lain, ada nggak gitu? Ya jelas nama-nama menteri yang disebutkan presiden kemarin itu memang sudah dalam radar presiden untuk dilakukan evaluasi secara intensif. Begitu. Dan juga nanti akan dilihat kinerja seperti apa ya, sebut saja tapi memang lalu pernyataan presiden kemarin ketika nyebut menteri juga kita cek lagi bagaimana kinerja kementeriannya kan. Sebut saja kalau Menteri BUMN disebut, tapi kan selama ini kinerja bagus dan memang dekat dengan presiden segala macam, tidak ada restriksi politik segala macam, jadi aman katakanlah gitu. Lalu ketika menteri pertanian itu kan banyak sekali produk traktor, alat mesin pertanian segala macam, ketika barusan dari Atambua cek segala macam, banyak segala macam tuh. Dan Ada bagaimana banyak juga masalah. kinerja Menteri Pertanian, ke produk pangan segala macam itu antara statement presiden yang jengkel dengan fakta di lapangan seperti apa kinerja kan? Itu kan sudah. Iya. Jadi menteri pertanian, menteri Ya, Menteri Pertanian, pendidikan, Pendidikan, menteri BUMN, dan Menteri Perdagangan. Nah, di luar ini, karena kan banyak juga yang kontroversi ya. Nanti saya ke Bung Rai, tapi Mas Ari dulu. Misalnya ada Menko Marves ya, kemaritiman dan investasi yang banyak disorot gitu ya. Apalagi kemudian berperkara dengan beberapa aktivis katakanlah begitu ya. Atau ada kementerian lain ya, misalnya Menteri Dalam Negeri atau apa gitu ya, dalam rangka konsolidasi untuk pergantian pejabat-pejabat, atau ada kementerian lain ya. Dulu yang sering disebut-sebut juga Menteri Desa ya, Menteri Desa, kemudian Menteri apalagi ya, kalau kita ingat-ingat reshuffle yang isu-isu reshuffle yang dulu muncul gitu. Kalau sekarang kira-kira selain 4 ini, saya melihat malah Pak Presiden justru ingin melempar isu terhadap
4 kementerian ini. Oh gitu. 4 kementerian ini yang mau sebenarnya kan kalau ada 4 ini kita scroll lagi sebenarnya 3 yang paling punya peluang. Saya setuju pada apa pendapatnya Mbak Bung Rey ya, bahwa jadi menurut Anda ini mengerucut kepada 3 menteri ini? 3 menteri apa, pendidikan kebudayaan, Mendikbud, lalu menteri pertanian, dan kemudian menteri perdagangan, yang memang dalam banyak hal kan memang selain evaluasi yang dilakukan Presiden kemarin dengan statementnya, itu kan apa namanya bertemu juga dengan apa fakta di lapangan soal kinerja segala macam, terutama ketika perdagangan ini bagaimana kontrol dia terhadap produk pangan segala macam. Itu menjadi apa namanya menjadi sebuah clue yang bisa kita tarik ya, apakah nanti ketika apa memang harus di-reshuffle, memang menteri-menteri ini memang layak di-reshuffle gitu lah. Nah, ini kalau di luar menteri yang lain ya saya pikir Presiden justru di samping apakah reshuffle ini benar-benar efektif atau tidak, makanya efektivitas antara meningkatkan kinerja kementerian dan kemudian untuk konsolidasi apa namanya politik itu menjadi pertimbangan yang apa namanya yang penting. Kalau memang dan Presiden lebih mementingkan, saya rasa lebih konsolidasi politik untuk 2024. Karena apapun kan setelah Pak Jokowi ini apa sebenarnya siapa calon presiden yang mungkin akan di-endorse Pak Jokowi, terus bagaimana apa namanya konsolidasi sumber daya politiknya itu saya rasa lebih penting, karena apapun kan banyak proyek-proyek strategis nasional terutama seperti IKN yang memang butuh dikawal setelah 2024. Ini kan sebenarnya mengamankan secara politik warisan Pak Jokowi ini supaya bisa dilanjutkan. Anda yakin ya bahwa konsolidasi politik 2024 itu, kalau itu bagian dari wacana reshuffle ini, memang ingin mengamankan katakanlah legacy Jokowi ya, bukan juga semata-mata soal bagaimana menjaga stabilitas sosial politik, menjaga kerawanan-kerawanan itu tidak terjadi menjelang pemilu 2024. Apalagi kita punya trauma di 2019 kan soal penggunaan isu-isu yang secara langsung sebetulnya memecah belah masyarakat. Ya itu bagian dari konsolidasi politik yang sedang dilakukan. Bagaimana meminimalisirkan isu-isu polarisasi segala macam, supaya nanti proses pergantian estafet setelah Pak Jokowi berlangsung secara smooth dan mulus, dan siapapun yang menggantikan nanti bisa melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Sehingga pertimbangan sekarang dengan tekanan ekonomi dan tekanan politik tadi, ditimbang mana sebenarnya posisi, apakah ketika dilakukan reshuffle akan efektif meningkatkan kinerja sekaligus mengkonsolidasikan politik, atau salah satu saja. Saya pikir Pak Jokowi akan lebih melihat lebih ke konsolidasi politik ya, karena apapun dengan konfigurasi situasi politik sekarang yang memang sudah tahun politik, dengan loyalitas para menteri yang tinggal setengah kamar saja, itu konsolidasi politik itu lebih penting untuk menjamin kinerja, bukan kemudian kinerja akan supporting pada konsolidasi politik. Oke. Nah, kalau Bung Rai ada nama lain? Ada. Selain empat nama yang tadi sudah disebut Pak Jokowi, saya sendiri punya setidaknya 3 nama yang bisa dicalonkan. Sudah 7. Yang bisa diusulkan. Jadi 4 dari Pak Jokowi, 3 dari saya. Pertama adalah seperti yang disebutkan tadi Pak LBP. Saya kira udah beliau layak di reshuffle oleh Pak Jokowi. Ya, karena seperti Anda ketahui terakhir-terakhir ini beliau lebih banyak membuat gaduh ya. Dari mempolisikan para aktivis ya, dan sekarang menyebutkan data yang antah berantah di mana adanya. Itu versi Pak Rey tapi ya. Versi Pak Rey itu ya. Iya, itu versi saya, versi Pak Rey. Ya. Antah berantah. Usulan ya, boleh di forum ini kita bisa usul. Dan dari data yang antah berantah itu malah diwacanakan amandemen konstitusi. Nggak kebayang sama kita data antah berantah kok berujung di amandemen konstitusi gitu. Itu kan ini negeri macam apa, konstitusinya mau dirubah karena data yang antah berantah, kan kira-kira gitu ya. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua adalah Mendak seperti yang tadi disebutkan oleh Bung Ari. Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Ya, dalam ini Pak. Tadi kan sudah ya. Menteri Perdagangan. Iya. Berarti paling kuat Menteri Perdagangan. Ya. Baik. Tapi tidak disebutkan oleh Pak Jokowi kalau Menteri Perdagangan. Jadi Menteri Perdagangan ini saya usulkan. Artinya sedikit banyak situasi ekonomi kita yang sulit ini
juga ada kontribusi dan ada tanggung jawabnya lah Menteri Perdagangan. Istilah saya itu saya jengkel Pak Jokowi kalau tidak mengganti orang ini gitu. Oh. Ini versi Pak Le soalnya. Iya, saya Jadi, jengkel melihat Bukan menyuarakan Pak Jokowi, bukan. Jadi nggak hanya Bukan menganalisis. ini nggak hanya Pak Presiden yang jengkel. Iya. ini melihat Iya, kabinet, saya tapi juga jengkel. Rai Gitu. Rangkuti juga jengkel Jengkel melihat gitu. Pertama, kinerja kabinet. masyarakat udah susah ya mencari minyak goreng macam-macam. Beliau seperti nganggap enteng saja, ya kan? Kalau kan lebih baik mana minyak goreng ada tapi mahal daripada nggak murah tapi nggak ada, ya kan? Itu kan bukan pernyataan seorang menteri itu mestinya gitu. Nah yang kedua adalah soal beliau berjanji akan mengungkap siapa mafia yang berada di belakang hilangnya ya kelangkaan minyak goreng itu, dan sampai sekarang belum. Iya, terlihat. karena kan langka, Ya. mahal. Tiba-tiba dia banjir. Banjir stok kan gitu. Sekarang langka lagi. Dan ini nggak ada penjelasan dari mana banjir stok ini kan gitu, seolah-olah Kan nggak bisa Iya, simpelan. makanya biasa Beliau saja. berjanji akan mengungkap siapa ya mafianya. belum ada sampai sekarang. Dan sampai sekarang belum. Ya mungkin Siapa 1-2 mafianya? hari ke depan. Ya kita nggak tahu, Bung makanya- Rai ini kurang sabar nih, Ya. kelihatan. Kan Mei, kata Pak Jokowi Mei kan. Kalau Iya, Mei ini udah. ini Mei soal serapan anggaran masih ada dan apa April, ya, belanja. Tapi- pengadaan. Tapi ya saya kira ini Nah, penting kalau dalam soal rangka. siapa mafianya itu bukan satu-satunya alasan. Ya, Kayak iya, saya sebutkan soal kelangkaan. Ya tapi harga sebenarnya macam-macam, yang lebih dan penting seterusnya. mungkin juga ya Mas Ari ya, karena ini kan mau masuk puasa dan lebaran, Ya. sehingga secara ekonomi Ya. kita harus siap gitu. Nah maksud saya, Pak Jokowi mau cari menteri dengan prestasi macam apa? Kalau menteri seperti Perindak ini masih dipertahankan gitu loh. Iya kan? Ya Udah- itu 2. Iya, udah jelas Iya. semua kita Cukup alasannya. cukup. Sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah soal apa namanya itu Pak Yasona Lauli itu dari dulu kan saya. Menkumham ya itu sebenarnya isunya sudah Ya dari dulu kita, dan saya kira Anda juga bagian dari yang mengusulkan. ya karena Ya tapi kualitas saya jangan ditanya sekarang, Ya. saya yang nanya kok bagaimana. kualitas pembuatan undang-undang kita sangat turun di eranya beliau ya. Itu pembuatan undang-undang Omnibus Law, revisi undang-undang KPK, undang-undang IKN, undang-undang Ya, apa namanya, kan revisi dia undang-undang hanya Mahkamah di Konstitusi. tahap akhir aja. Beliau itu Kalau soal penjaga kualitas pembuatan undang-undang Tapi kita kalau dari DPR pihak pemerintah. Kalau DPR sudah setuju ya dia mau Dia apa lagi? bukan soal setuju, dia harus ingatkan tidak Oh, boleh kita gitu. pakai cara begitu. Kan mestinya begitu tuh. Harus ada tidak boleh menggunakan standar-standar minimal, harus yang maksimal. Itulah fungsi, kan dia penjaga apa Tapi namanya? kan dia juga menjaga kepentingan presiden. Nah, itu dia. Ya, Kan itu bahwa dia. ia menjaga kepentingan presiden, Ya. ya itu pilihan dia. Betul. Tapi karena itulah saya merasa dia layak di Betul. reshuffle. Iya. Itu menurut saya gitu. Nah sekarang Nah, 3 nama inilah yang menurut saya yang apa namanya, yang tapi di luar 3 nama yang saya sebutkan ada layak lagi di nih. reshuffle, ada menteri justru menurut saya makin kuat posisinya di mata Pak Jokowi. Sekalipun ya BUMN tadi. berbagai demonstrasi meminta supaya yang bersangkutan dilengsarkan, yaitu Menteri Agama, gitu. Oh, Jadi iya. semakin kuat kelompok-kelompok 212 ini menuntut Menteri Agama dilengsarkan, Makin sayang justru lah Pak makin Presiden. kuat posisinya di mata Pak Jokowi, gitu. Karena memang Karena kan kepentingan politik yang dijaga kan. itu satu. Justru menurut saya Pak Jokowi justru cari figur menteri yang betul-betul juga Yang seperti berani ini. berhadapan-hadapan dengan kelompok 212 ini. dan tidak mundur ya. Tidak Dia mundur. wacana Tidak yang dia mundur. gulirkan Ya. dia pertahankan, Dia tidak mundur Iya. dan Jadi ya, mengalah lah ya sebagaimana kebiasaan. sebetulnya sebelumnya. demonstrasi yang sekarang justru membuat Menteri Agama makin Makin kuat kuat. posisinya sebagai Menteri Agama di mata Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi justru butuh figur yang seperti ini, khususnya di Kementerian Agama itu tadi gitu ya. Iya, iya. Nah, terkait kalau misalnya konteksnya mafia itu tadi, ya betul-betul Pak Jokowi mau memberantas mafia, ya. Mafia ekonomi nih. Mafia ya ekonomi secara makro, secara mikro misalnya yang berhubungan dengan minyak goreng macam-macam itu, saya kira nama Ahok adalah orang yang salah satu tepat untuk menggantikan posisi Menteri Perdagangan kita yang sekarang gitu. Jadi Ahok seperti kita ketahui kinerjanya kan di DKI Jakarta dan seterusnya itu, Tapi di dan relatif tidak punya
ketakutan terhadap itu mafia-mafia, dan lebih dari itu bagi dia ya kelihatan apa istilahnya itu ya kekuasaan itu ya biasa saja gitu loh, datang dan pergi biasa aja bagi dia, nggak ada ininya gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya dia senang-senang aja. Ya lah. senang-senang aja gitu. Ada Ya biasa aja. jabatan, Ada oke, jabatan nggak ada kita jabatan, optimalkan, nggak ada jabatan ya biasa gitu. Nggak ada orang yang mengorbankan idealisme di jabatan, nggak seperti itu gitu loh kira-kira kan. Menarik nih. Nah, oleh karena itulah mungkin kalau disebut nama-nama yang layak, khususnya di Menteri Perdagangan itu, saya kira nama Ahok adalah salah satu yang tepat diusulkan untuk masuk dalam posisi itu. Ini sudah Nyebut nama ya. ini sudah Konkret. sampai kepada mengusulkan nama untuk menggantikan yang dianggap layak untuk diganti. Nah, tapi Mas Ari setuju nggak dengan Kalau Menteri Bung Rai Perdagangan, tadi? kan kita kalau Menteri Perdagangan sama dengan Pak Rey. sama Ya ya? bahwa ketika mengusulkan Ahok saya setuju karena memang profilnya cocok sekali untuk ini. Pasti bisa tuh bukan hanya menyebut mafia, dia bisa menunjuk mafianya mana. Nah itu. Tapi kemudian selain kalau Menteri Pertanian ya itu karena Menteri Pertanian sudah kan, yang tadi itu Menteri Menkomarves, Menkumham. Mendikbudristek sebenarnya kemarin juga disebut oleh Presiden ya. Dan Oh, memang menjadi ini tambah radar. satu ini, Rey. Enggak. Tambah Enggak, satu. Mendikbudristek kan memang kalau saya kan 3 nama. Kan dia usulkan 3 tadi, Menteri Hukum dan HAM, Menkomarves, sama Menteri apa tadi satu Perdagangan. Perdagangan. Ya kalau saya kan Perdagangan, Pertanian, Mendikbudristek. Dia nggak Karena berani Menkomarves. Ya, bukan soal nggak berani karena saya berbicara dalam perspektif Presiden, Iya, bukan iya. dalam perspektif Ari. Iya. Kalau Nah, saya sebenarnya baru mau ke situ ya. Kalau lihat yang dikemukakan Ray tadi, seberapa mungkin itu 3 menteri yang diusulkan itu tambah 1 yang tadi Mas Ari usulkan itu diganti nah misalnya dalam situasi sekarang. ya tadi kan kita bicara ke posisi PAN ya, posisi PAN Dan uniknya dari menteri-menteri itu nggak ada juga orang partai ya. Itu yang saya yang tadi. Kecuali Menteri Pertanian, Iya, itu enggak, orang menteri partai. Menteri Perdagangan enggak, yang baru terakhir disebut ini Menteri Perdagangan ya. Ya. Kalau LBP ya asosiasinya Golkar. Kalau Menteri Yasona Perdagangan ya, ada Yason, ada Ada Menteri Wamenda. Hukum dan HAM gitu. Nah, pertanyaan saya tadi tuh Bung Ari, seberapa mungkin nih? Kan Anda tadi mau bicara soal itu, seberapa mungkin menteri-menteri yang tadi diusulkan itu, termasuk yang tadi Anda tambahkan itu di-reshuffle dalam situasi sekarang? Saya pikir Presiden akan butuh waktu sampai dengan Mei atau Juni ya, tidak dalam waktu dekat ini karena memang kalau kita cek teman-teman yang di dalam kan memang belum ada pembicaraan soal reshuffle, tetapi Presiden pasti sedang mengevaluasi betul bagaimana kinerja kementerian, terutama memang kementerian yang mengurusi hajat hidup orang banyak karena kan tekanan ekonomi secara global ini kalau pada level makroekonomi, investasi segala macam itu hanya yang beban tanggungan negara. Tapi ketika ekonomi sudah menyangkut hajat hidup orang banyak, sembako, urusan segala macam, energi dan pangan itu nanti, dan kemudian inflasi tinggi. Nah kan harus ada yang bisa mengendalikan bagaimana sektor-sektor kementerian yang mengurusi hajat hidup orang banyak. Saya pikir itu menjadi jangan sampai masyarakat grassroots ini kemudian bergejolak secara menjadikan instabilitas sosial dan politik, ya kan? Kalau urusan menjaga stabilitas makro, level investasi, mendatangkan bagaimana investasi atau bantuan dari luar itu tidak akan terlalu berimbas kepada rakyat. Nah, makanya persoalan seperti harga-harga sembako, kebutuhan pokok dan kemudian energi yang akan naik ini butuh diredam. Nah, gimana mitigasinya? Salah satunya adalah bagaimana nanti mengganti menteri-menteri yang memang cakap untuk bisa menghandle. Kalau urusan misalnya energi, minyak segala macam, apakah menteri energi? Tapi kan ini kan terkait bagaimana impor segala macam. Tapi kan orang kalau nggak bisa beli bensin, nggak bisa beli solar masih bisa. Tapi kalau orang nggak bisa makan, nggak bisa masak, nah itu menjadi hal yang bisa menjadi gejolak sosial di masyarakat. Nah, minyak goreng ini kalau sampai dengan seminggu ke depan karena sudah bulan puasa tidak bisa dihandle, itu potensi bisa menjadi gejolak sosial, bisa sangat riskan. Sehingga Presiden akan mengamati betul bagaimana tekanan ekonomi ini jangan kemudian berujung menjadi tekanan
politik ya Iya, jadi terhadap instabilitas jadi gini, pemerintahan. Bung Ari ini mau mengatakan bahwa 3-4 menteri yang diusulkan oleh Bung Rai tadi itu kemungkinan untuk Tiga. diganti. Tiga. Dia tambah 1 ya, tiga tambah 1. Kemungkinan untuk di reshuffle sekarang itu menjadi lebih kecil. Jadi intinya begini menurut saya, Bung Jerry. dibanding dengan lebih yang Gini, tadi. juga. Enggak, ginilah ya. Kan ada 7 nih sekarang, 4 dari presiden, 8 dia tambah 1. Ristek. Mendristek itu kan sama ya, Mendikbud itu kan. Mendikbudristek. Mendikbudristek kan beda. Ya Mendikbudristek. Mendikbudristek. Iya, itu satu kementerian kan sudah di ini. Sudah digabung. Mendikbudristek. Jadi ada 4 dari presiden, 3 dari kita, jadi 7. Ya. Dari 7 nama Kalau ini, saya perspektif tetap perspektif presiden ya. ya, Karena saya berada dari tidak 7 berada nama andai. dari 7 nama ini, menurut saya justru 3 diantaranya nggak akan diresapel oleh Pak Jokowi, sekalipun yang saya usulkan. Iya. 3 diantaranya punya potensi diresapel oleh Pak Jokowi, 1 diantara mereka itu 50-50. Ya, nah, 3 Menteri nama Pertanian tadi. 3 nama yang potensial diresapel itu Mendikbud, kemudian Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Menteri Perdagangan. Nah, saya setuju tuh pada 3 Tiga nama menteri ini. itu. Menteri Iya, itu yang awal. Menteri Iya. Kesehatan keempat 50-50. Ya. Kita akan lihat sampai Mei ini. Setuju saya. Sementara 3 menteri yang saya sebutkan lagi yaitu Erick Thohir, LBP, dan Menkumham. Menkumham. saya Sama. kira tidak akan dirasapel oleh Aman Pak secara Jokowi, politik. sekalipun begitu besar tuntutan publik, ya. Iya, Khususnya karena- kepada 2 nama ya, LBP dan juga Pak Erick Ya, Thohir. Erick Thohir, Menteri BUMN itu temannya Pak Presiden. Ya, LBP juga Mentornya Pak membackup. Presiden. ya. Ya, Menko Marves ya, mentornya Pak Mentor. Presiden dan membackup, Bukan hanya Menko. membackup betul ya. Menko dan mentor itu. Kemudian satu ini Menteri Hukum dan HAM ini diusung oleh PDI partai Perjuangan. pemenang Partainya- pemilu, partainya partainya Pak Pak Jokowi. Presiden. Jadi Jadi memang nggak mungkin. susah ya. Dan satu sekarang yang di demo-demo terus, bukannya dirasapel oleh Pak Jokowi, malah makin kuat. disayang, makin gitu. disayang. Makin menjadi teman. Ya, saya kira menarik percakapan kita ini karena kita merasa ya atau menganalisis dan mempertimbangkan kemungkinan reshuffle itu akan terjadi. Ya. Nah, saya mau sedikit ke belakang sebetulnya, meskipun kita sudah mau mengakhiri percakapan kita. Apakah memang tepat ya melakukan reshuffle sekarang, itu ya di tengah kita mau memasuki bulan puasa, kemudian Lebaran, gitu ya. Lalu ada banyak isu yang secara politik itu bisa dimainkan ya. Kemarin ada 3 periode, meskipun kita nggak tahu ya, ada analisis dan kecurigaan bahwa bukan isu, wacana tentang 3 periode dan perpanjangan masa jabatan juga diusulkan dari dalam gitu ya. Memang partai-partai atau fraksi-fraksi DPR sudah menyatakan sikap terkait dengan itu. Nah, sekarang muncul reshuffle. Nah, tepatkah reshuffle kali ini? Dan kalau itu dilakukan, kira-kira akibatnya apa? Apa yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan oleh Presiden kalau reshuffle itu terjadi? Nah, saya mau minta tanggapan Anda berdua soal ini ya. Ke Mas Ari dulu. Jadi Presiden membutuhkan reshuffle untuk 2 hal. Satu, bagaimana Sekarang ya? Iya, untuk meningkatkan kinerja kabinet, terutama terkait perekonomian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang kedua, itu bagian dari konsolidasi politik untuk 2024 dan bagaimana legasi Presiden setelah 2024. Yang kedua, Presiden membutuhkan reshuffle paling banyak menurut saya 2 kali reshuffle. Pertama adalah dalam periode ini sekitar Mei dan Juni ini untuk merespon tekanan ekonomi yang menyangkut hajat orang banyak yang perlu segera direspon supaya bisa meningkatkan kinerja Kementerian Bidang Perekonomian terutama soal pangan ya. Yang kedua adalah nanti ketika menjelang Pilpres, ketika misalnya Pak Prabowo kemudian Pak Erlangga mungkin jadi mencapreskan, yang pasti Pak Prabowo itu akan mengundurkan diri dan pasti ada proses reshuffle di situ yang menggantikan posisi Menhan. Nah, itu kan di bagian, jadi paling tidak akan ada 2 kali reshuffle lagi sebelum 2024 sehingga memastikan bahwa sampai dengan 2024 apalagi pemilunya nanti bulan Februari
sehingga ada injury time sampai Oktober, sehingga presiden butuh performa menteri yang memang solid untuk mengawal sampai dengan 20 Oktober 2024. Tidak ada hal yang mengkhawatirkan kalau reshuffle itu terjadi sekarang? Justru tidak mengkhawatirkan, karena memang secara politik memang posisi presiden kan kuat seperti itu, tapi memang kebutuhan untuk mengakomodasi percepatan dan responsif pemerintah terkait jauh-jauh lebih urgen hari ini, karena memang posisi sekarang kan bagaimana sebenarnya bukan persoalan politik. Presiden sudah terbukti sangat mampu dan terbukti proven gitu ya mengkonsolidasikan kekuatan politik. Tapi ketika ada badai ekonomi yang sekarang menerpa, itu saya pikir barisan kabinet perlu diperkuat lagi. Bukan persoalan ekonomi yang makro, tapi bagaimana mikro menyangkut hajat hidup orang banyak, itu perlu penguatan di Jadi kabinet. Menurut Mas Ari ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan untuk melakukan reshuffle sekarang ya? Bagus-bagus saja. Nah, Bung Ray gimana? Iya, nggak perlu, karena yang dibidik ini relatif bukan anggota partai politik. Artinya resiko politiknya lah kecil. Yang kedua kan penggunaan diksi impor itu cukup membuat, menurut saya ya, dugaan saya, publik itu akan dukung menanggapinya secara rasional. Jadi misalnya kalaupun diganti, ya wajar gitu loh kira-kira tuh. Jadi reaksi publik juga nggak ada. Ya wajar. Reaksi partai politik juga mungkin. Reaksi politik juga nggak ada, karena tidak menyangkut mereka kan. Kecuali yang tiga ini ya, ini bisa. Kalau saya kan meskipun saya sebutkan, saya sampaikan itu berulang-ulang, ya nggak akan diganti oleh presiden. Tapi ya saya sampaikan aja gitu. Tapi kalau terkait dengan tiga nama yang, ya itu kan semua menteri-menteri profesional. Jadi kalaupun diganti, itu dari awal saya katakan, kalaupun diganti nggak akan banyak implikasinya secara politik kepada Pak Jokowi. Lebih-lebih kemudian mungkin salah satu di antara mereka akan diisi oleh partai juga. Baru ya. Iya, partai yang baru. bergabung dalam koalisi, bukan partai baru. Koalisi gitu ya. Dan yang kedua menurut saya dasar kalaupun dilakukan reshuffle itu karena doyan import itu kuat di mata masyarakat, menjadi logik gitu, menjadi rasional kalau kemudian Pak Jokowi juga menggantikan mereka gitu. Ya, jadi pilihan cerdas, ini pilihan alasan yang cerdas dari presiden itu. Ya kan setelah dilempar begini kan nggak ada reaksi yang negatif terhadap Pak Jokowi kan. Justru sebaliknya orang menganggap bahwa kok menteri-menteri doyan import kira-kira. Nah sekarang terakhir nih, 1-2 kalimat saran untuk Presiden Jokowi dalam hal reshuffle ini, Bung Ray. Saya kira tepat dilakukan, khususnya Menteri Perdagangan ya. Saya udah menyebutkan tadi. Jadi segera lakukan. Apalagi kira-kira yang membuat presiden harus mempertahankan dia dengan kinerja seperti sekarang ini. Ini Bung Ray ini tidak minta memberi masukan langsung kepada presiden kan, dipanggil. Kalau Bung Ari, jadi saran ini, boleh sebagai masyarakat biasa kita boleh memberi saran kepada presiden. Jadi nanti memasuki semester kedua 2022. Presiden itu harus perlu melakukan reshuffle karena memang momentum politik dan juga momentum ekonominya tepat, supaya satu sisi bisa mengenjot kerja kementerian, pada sisi lain bagaimana mengkonsolidasikan semua sumber daya politik untuk menopang kerja pemerintahan kabinet dan juga untuk menopang kebutuhan untuk menjelang 2024 dan pasca 2024. Jadi momentum politik dan ekonominya tepat untuk di bulan Mei dan Juni ini untuk melakukan perombakan kabinet. Jadi segera lakukan itu kan ya, segera lakukan reshuffle gitu. Oke, terima kasih saya kira Bung Ray dan Bung Ari untuk percakapan kita yang luar biasa ini. Rekan RKN dimanapun Anda berada, saya kira kita sudah mengakhiri percakapan kita soal reshuffle kabinet. Entah jilid keberapa ini gitu ya, dan ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle kabinet dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pemerintah, melakukan konsolidasi politik dan konsolidasi sosial menuju 2024. Dan kiranya percakapan ini bisa memberi kita inspirasi untuk menyikapi problem-problem kebangsaan ke depan, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita
membangun secara baik bangsa ini ke depan. Jika ada komentar dan saran dari Anda bisa menyampaikannya dalam kolom komentar yang tersedia. Dan kita akan bertemu kembali dalam update berikutnya bersama saya Jerry Sumampo. Terima kasih untuk perhatian Anda.